Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita mulakhas kitab At-Tauhid atau ringkasan dari atau mulakhas syarah kitab At-Tauhid, ringkasan dari syarah kitab At-Tauhid. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bab yang pertama dan juga dalil yang ke-1 dan yang kedua. Dan sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga mungkin dan yang keempat karena redaksinya mirip. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah tetapkan bahwasanya hendaknya engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya atau dengan sebaik-baiknya. Di sini beliau membawakan surah Al-Isra ayat yang ke-23. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh muallif dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan yang pertama tujuan penciptaan manusia, ya, dan juga yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menegakkan tujuan tersebut, yaitu untuk apa? Untuk mengajak beribadah kepada Allah dan juga meninggalkan kesyirikan. Maka pada ayat yang mulai ini, pada dalil yang selanjutnya,
muallif ingin menjelaskan bahwa perintah ibadah pada Allah dan menjauhi kesyirikan ini adalah perintah yang sangat keras dan utama, dan termasuk nanti akan dijelaskan bahwa dia merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, ya. Hak yang paling berhak untuk diberikan atau ditunaikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini muallif nanti akan menjelaskan bahwa selain ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ada hak yang kedua. Ada hak yang wajib juga ditunaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sangat diwajibkan, sangat diperhatikan di dalam agama kita semuanya. Meskipun kita sudah tua, ya, ada sebagian yang sudah tua, orang tuanya masih ada, Pak? Sudah nggak ada, ya. Tetap bisa berbakti dengan mendoakan ataupun yang semisalnya, meskipun sudah tidak ada, meskipun sudah tua, kita masih sebagai apa? Sebagai anak untuk kedua orang tua kita. Kemudian Syekh menjelaskan, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan beberapa makna dari beberapa kosakata yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-23. Beliau menjelaskan makna qada dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka. Apa yang dimaksud dengan qada? Qada artinya, kata beliau, amara wa wassa. Amara wa wassa. Apa arti amara? Memerintahkan. Jadi di sini maknanya wa qada rabbuka, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu. Kalau kita artikan maknanya qada amara. Bisa juga berarti wa wassa atau wassal, mewasiatkan. Maka artinya di sini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadamu alla ta'budu, engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna qada. Tadi apa artinya, Pak? Memerintahkan dan mewasiatkan. Dicatat, Pak, nanti siapa tahu ada pertanyaannya, Pak. Mungkin dapat hadiah dari DKM. Baik. Kemudian wal muradu bil qada huda, dan yang dimaksud dengan qada di dalam ayat yang mulia ini, kita sering mendengar kata qada, ya. Qada dan qadar biasanya disebutkan. Apa artinya qada? Takdir, ya kan? Takdir bisa diartikan juga apa? Takdir. Yang dimaksud dengan qada di sini adalah al-qada'u syar'iyyud dini, atau qada atau takdir syar'i. Takdir itu ada dua. Apa saja, Pak? Takdir syar'i dan kauni, atau takdir syar'i atau kauniyah. Apa beda antara takdir syar'i dan takdir kauni? Yang bisa jawab angkat tangan, Pak. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya air mineral, tapi ada yang masih ingat, mungkin sering diulang-ulang, tapi ada yang bisa menyebutkan apa bedanya antara takdir syar'i dan takdir kauni. Yang paling muda di sini siapa? Mas. Takdir kaunnya itu kan seperti penciptaan alam. Itu contoh. Apa bedanya? Takdir kaunnya itu bisa Allah benci atau tidak Allah benci. Kalau takdir syariah itu Allah cintai, seperti Allah cintai. Allah, seperti perbuatan apa itu? Misalnya tentang, lu pernah ingat Mas, apa bedanya takdir syar'i sama takdir kauni? Lupa. Ya, gampangannya. Nah, ini kita bahas cara apa gampangannya. Takdir kauni pasti terjadi. Takdir syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Tapi tadi disebutkan oleh di sini, apabila dikerjakan dia itu dicintai. Contoh,
Ketika tadi ayat yang pertama atau dalil yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan bahwa hikmah diciptakan manusia itu untuk apa? Beribadah. Tapi enggak semua orang beribadah, enggak semua jin dan enggak semua manusia itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu. Begitu pula dalam ayat ini, takdir Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, telah qada, telah memerintahkan untuk apa? Hendaknya beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini takdir. Tapi apakah semua orang beribadah kepada Allah? Tidak. Padahal di sini Allah katakan wa qada, dan Allah telah mentakdirkan. Allah telah memerintahkan, di antara makna qada. Begitu pula wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga telah mentakdirkan untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Apakah semua orang berbakti kepada kedua orang tua? Tidak. Tapi orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia dicintai. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia apa? Dicintai. Berbeda dengan takdir kauni, dia pasti terjadi. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti apa? Pasti terjadi. Misalkan apa? Matahari terbit dari barat atau timur, Pak? Timur, ya pasti itu terjadi. Kecuali nanti di hari kiamat terbit dari apa? Dari barat. Begitulah misalkan terjadinya gerhana, takdir kauni. Apalagi misalkan yang pasti terjadi, Pak? Kafir masuk neraka. Kafir masuk neraka, pasti. Ya. Kalau udah habis ajalnya mati, pasti terjadi. Ya. Itu diantara apa? Bedanya secara gampangnya seperti itu. Takdir kauni pasti terjadi. Takdir syar'i belum tentu terjadi, bisa terjadi, bisa tidak, tapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perintah-perintah tersebut. Ini di antara apa? Bedanya. Baik, itu makna qada. Kemudian rabbuka wa qada rabbuka. Ar-rabbu huna, ar-rabbu huwa al-maliku al-mutasarrif. Ar-rabb di sini adalah yang memiliki, al-malik, yang memiliki, yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yaitu yang mengatur seluruh semesta alam. Alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Dan ini di antara apa? Di antara tauhid ar-rububiyah. Kita wajib meyakini bahwa yang mengatur itu hanyalah Allah semata. Tidak ada yang ikut mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita meyakini bahwasanya misalkan ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada wali fulan, maka akan begini dan begini, misalkan. Oh, itu gunungnya gak meletus karena ada wali fulan yang jaga. Ada penjaga pantai laut selatan, misalkan Nyai Roro Kidul. Gak boleh kita meyakini hal tersebut. Itu adalah mitos. Ya, itu adalah apa? Mitos. Dan di antara mitos yang tersebar adalah apa? Kalau kita ke pantai laut selatan pakai baju hijau akan hilang, benar nggak? Anak pernah ke sana, Pak, pakai jubah hijau. Anak dulu pernah pakai jubah hijau sini kajian ya. Itu anak pakai. Nggak apa-apa biasanya, masih hidup sampai sekarang. Itu mitos. Ya mitos, tapi seolah-olah diyakini oleh sebagian dan banyak kaum muslimin yang meyakini hal tersebut. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan ini keyakinan kita bahwa Ar-Rabb di sini adalah yang mengatur semuanya, mengatur terjadinya hujan, mengatur siang, malam, mengatur rizki, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, enggak boleh kita ragu. Kemudian alla ta'budu illa iyyah. Maknanya adalah an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maksudnya adalah hendaknya engkau beribadah kepadanya, menyembahnya, dan tidak beribadah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah yang pertama dalam ayat ini. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebakti-baktinya. Jadi bukan berbakti yang biasa maksudnya.
Jelaskan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah sebakti-bakti, sebenar-benarnya. Ya. Bukan biasa. Kalau biasa perintah misalkan birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi di sini disebutkan ihsanan, itu maksudnya adalah dengan sebakti-baktinya. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan, dengan harta kalau kita punya harta, kemudian dengan semua yang kita punya kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik masih hidup ataupun sudah sudah meninggal dunia. Dan kita harus yakin bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Bila mana sekarang kita punya orang tua, lalu kita enggak benar-benar berbakti, biasa aja, ya, sekedarnya saja, maka jangan heran nanti kita memiliki anak-anak yang juga demikian, biasa aja, dia akan berbakti kepada kita semuanya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan heran nanti anak-anaknya dia akan durhaka kepada kita semuanya. Wal'iyadu billah. Apa yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana? Syekh mengatakan ai wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atau telah perintahkan, telah mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebakti-baktinya atau dengan sebaik-baiknya. Harus kita mengeluarkan tenaga pikiran kita untuk bagaimana kita berpikir bisa berbakti sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita semuanya. Kita pikirkan, ya. Kalau bisa orang tua kita jangan sampai minta. Jangan sampai minta. Terkadang orang tua malu, Pak. Ya mungkin bapak-bapak insya Allah sudah merasakan kepada anak-anak yang sudah menikah, malu untuk minta tolong misalkan, gak enak sama mantu misalnya. Ya, sebagai anak-anak kita harus peka. Kira-kira apa kebutuhan orang tua kita. Sebagian orang misalkan di sebuah lembaga terkadang sering nanya, misalkan ada tamu, ya, atau ada yang sebagai security, sebagai satpam, sering nanya, apa yang bisa kita bantu? Bapak butuh apa? Datang. Kadang-kala kita lupa nanya sama orang tua. Ya, Bapak butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Sebagian anak menghindar dari orang tuanya. Kenapa? Takut direpotin. Ya, nggak mau direpotin sama orang tuanya. Seharusnya kita nanya, Pak. Kalau bisa kita yang nanya, Bapak apa yang bisa saya bantu? Bapak butuh apa? Apa yang kurang di rumahnya? Dan seterusnya agar kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu kunci surga yang sangat mudah, Pak. Ya, kalau masih punya orang tua terutama apalagi kedua-duanya, maka masih ada kesempatan besar. Masih ada kesempatan yang lebar agar bisa masuk ke dalam surga melalui birrul walidain. Maka ini, Pak, maka perintah Allah Subhanahu wa taala di sini dengan sebakti-baktinya. Kama qada an ta'budu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk engkau beribadah kepadanya, wala ta'budu ghairahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak beribadah kepada selainnya. Di sini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara haknya Allah, yaitu ibadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Setelah itu Allah menyebutkan berbaktilah kepada kedua orang tua, karena orang tua jasanya besar. Ya. Kalau nggak ada kasih sayang orang tua, mungkin kita nggak hidup, Pak, sampai sekarang, Pak. Ya, masih kecil kasih aja, nggak usah dikasih ASI, misalkan mati kita, Pak. Ya. Tapi sebagian kita lupa dulu, apalagi sudah orang tuanya sudah tua. Itu biasanya ujian bakti itu ketika sudah orang tuanya tua. Karena kalau masih muda masih bisa diharapkan, orang tuanya masih bisa ngasih misalkan, masih bisa bantuin pekerjaannya. Tapi kalau sudah tua, apalagi sudah sakit-sakitan, ini ujian, Pak. Ujian anak bakti apa enggaknya itu kalau sudah sudah tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya mengatakan indal kibar, ketika sudah tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Allah katakan ketika sudah tua. Karena itu ujiannya. Kalau masih muda belum terlalu butuh.
ya masih bisa cari nafkah sendiri, masih bisa ke toilet sendiri, ya masih bisa kalau sakit ke rumah sakit sendiri. Tapi kalau sudah tua, maka ini ujian besar bagi kita semuanya, terutama anak-anak yang memiliki orang tua. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayat. Adapun makna secara umum dari ayat yang mulai ini yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-23. Syekh mengatakan al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwa. Di sini terdapat pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan. Tadi kita sampaikan makna qadha adalah apa? Amara wa wassa, perintah dan wasiat. Ala al-suni rusulihi, melalui lisan-lisan rasulnya, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyubada wahdahu duna ma siwa, yaitu perintahnya adalah apa? Agar beribadah kepada Allah saja semata, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Duna ma siwa, tidak boleh beribadah kepada selainnya, apapun dia, baik itu malaikat kah, nabi kah, wali kah, apalagi yang di bawah kedudukan para nabi dan para rasul tersebut, tentunya lebih berhak untuk tidak disembah dan tidak diibadahi. Wa ayyuhsinal waladu ila walidayhi, dan di sini juga terdapat perintah untuk kepada seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya bil qauli wal fi'li, baik itu dengan ucapan ataupun dengan apa? Perbuatan. Wala yusi'a ilaihima, dan tidak boleh durhaka, mengganggu keduanya, tidak boleh berbuat keburukan kepada apa? Kepada kedua orang tua kita semuanya, meskipun sepele. Ya, makanya di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wala fala taqul lahuma uff. Janganlah mengucapkan kepada keduanya kata uff. Uff di dalam bahasa Arab ini adalah kalimat yang paling rendah menunjukkan enggak suka sama orang tua. Atau dalam bahasa kita misalkan, wahai fulan, tolong belikan abi apa, misal korek misalnya di dapur, di warung. Ntar dulu ini adalah apa? Kata tadi Dan ini termasuk apa? Durhaka. Ya, betapa banyak anak-anak zaman sekarang, terutama di zaman gadget ini, sangat membantu untuk durhaka kepada kedua orang tua. Belum selesai main gadgetnya, disuruh ngapain sama orang tuanya, biasanya apa? Ntar dulu nyelesain gamenya. Ini bahaya. Gadget ini bisa apa? Bisa membantu anak-anak kita durhaka sama kita semua. Oleh karena orang yang bijak adalah orang yang nggak ngasih lah HP itu sebelum waktunya, kecuali ada manfaatnya. Misalkan apalagi pada zaman Covid kemarin butuh buat apa? Belajar online. Ya belajar saja. Selebihnya itu apa? Jangan dimanfaatkan dan harus dikontrol. Ya, HP ini adalah fitnah di zaman sekarang barangkali ya. Bisa disebut apa? Fitnah. Betul, banyak orang-orang yang rela durhaka sama orang tuanya, enggak dibelikan HP, marah-marah sama orang tuanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau kita debat sama orang tua, kemudian orang tua kita diem, itu sangat durhaka sama mereka. Bapak-bapak pernah debat sama orang tuanya kan? Jadi ada permasalahan di debat. Kalau orang tua kita sampai diem, itu kita sangat durhaka, bukan menang, Pak. Misalkan Anda sebagai orang tua, ya sudahlah, ngalah sama orang tuanya, maka ini harus kita perhatikan bagaimana kita berbakti kepada mereka. Li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtad. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan sebakti-baktinya kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua kita lah yang mereka dahulu
mentarbiyah kita, mendidik kita dalam keadaan kita masih kecil, dalam keadaan kita masih lemah. Masih kecil, masih apa? Masih lemah, nggak bisa apa-apa. Sampai kita kuat, sampai kita dewasa, bahkan sampai kita apa? Mungkin sampai menikah juga ada sebagian masih diurus oleh kedua orang tuanya. Dan ini para jamaah, di antara Allah Subhanahu wa taala sangat perintahkan kita kepada kedua orang tua untuk berbakti ini karena melihat juga bagaimana usahanya sehingga tidak bisa dibalas. Sebagian pepatah mengatakan apa? Tidak bisa itu membalas jasa orang tua kita semuanya dengan apapun. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, bahkan satu tarikan nafas ketika kita dilahirkan saja belum tentu kita bisa membalas bagaimana lelah dan perjuangan kedua orang tua kita. Bahkan sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan bapak kamu itu milik orang tuamu, jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Sebagaimana besar haknya kedua orang tua kita semuanya. Itu diantara makna yang secara umum dari ayat yang mulai ini. Kemudian beliau menyebutkan munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat yang mulai ini, yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-23 dengan bab kitab at-tauhid. Anna at-tauhid huwa akidul huquq wa aujabul wajibat, bahwasanya tauhid ini adalah hak yang paling besar dan juga kewajiban yang paling utama. Hak yang paling berhak untuk kita tunaikan adalah apa? Tauhid. Ini yang paling besar. Kewajiban yang paling wajib kita laksanakan adalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk ketaatan yang paling tinggi, ketaatan yang paling besar adalah apa? Tauhid. Begitu pula sebaliknya, kemaksiatan yang paling buruk adalah apa? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang lebih taat dari apa saja, daripada sholat, lebih daripada mungkin bakti sosial ataupun yang semisal yang sering kita anggap adalah ketaatan. Tauhid adalah paling utama. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan apa? Tauhid tersebut. Ini menunjukkan bahwa itu yang paling utama. Wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham, dan tidaklah disebutkan yang utama terlebih dahulu, kemudian apa? Yang di bawahnya, dan terus yang di bawahnya. Begitu pula dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Dalam surah An-Nisa ayat 36 nanti akan disebutkan setelah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Di situ disebutkan hak-hak yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Wa'budullah, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an dari suratul Fatihah, maka kita akan temukan perintah yang pertama adalah tauhid, dan juga larangan yang pertama dalam Al-Quran adalah syirik. Coba bapak-bapak buka Al-Quran, ada yang bawa Al-Quran nggak? Ya, silakan dibuka. Sudah, coba baca. Ya, di situ alhamdulillah dan seterusnya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, dan seterusnya. Di situlah khabar, menceritakan bahwasanya bagaimana sifat-sifat orang munafikin, misalkan di dalam ayat tersebut di awal-awalnya, kemudian sampai Al-Baqarah halaman yang ketiga, itu di situ tadi setelah masaluhum di bawahnya. Nah, di situ perintah yang pertama Allah katakan ya ayuhan nas. Di situ lihat di tengah-tengahnya Mas. Ya ayuhan nas u'budu, itu perintah. Sebelumnya nggak ada perintah. Kalau antum cek itu nggak ada kalimat perintah di situ. Tapi perintah yang pertama di situ apa? Wahai manusia, u'budullah. Perintahlah sembahlah apa? Sembahlah Allah. Itu perintah yang pertama.
Kemudian larangan yang pertama di situ apa? Hah? Di situ ada apa? Baca. Hah? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama, tauhid. Larangan yang pertama dalam Al-Qur'an adalah apa? Syirik. Ini saking apa? Saking pentingnya, Pak. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya selama 13 tahun di Makkah tentang apa? Tauhid. Saking apa? Saking pentingnya. Maka ini para jamaah yang harus kita perhatikan, yang lebih utama dan yang paling utama buat diri kita, buat keluarga kita ataupun yang semisalnya, bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian Syekh di sini menyebutkan beberapa ma istafadu minal ayat, beberapa faidah-faidah yang dapat kita ambil dari ayat surah Al-Isra ayat yang ke-23. Yang pertama, anna tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat, bahwasanya tauhid adalah perkara yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi, dan dia merupakan hak atau kewajiban yang pertama terhadap hamba, yaitu tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah di sini terdapat apa? Dua rukun yang sudah kita sebutkan, yaitu an-nafyu dan al-isbat. Menafikan dan menetapkan. Menafikan apa? Menafikan seluruh peribadatan, seluruh sembahan, seluruh Tuhan-Tuhan yang ada. Kemudian al-isbat, menetapkan hanya satu yang berhak untuk disembah dan berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafyi wal isbat. Dan juga di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dalil bahwasanya tauhid itu tidak akan tegak kecuali dengan dua rukun ini. Tidak mungkin kita hanya tauhid saja tanpa apa? Meninggalkan kesyirikan. Itu belum bertauhid namanya. Kalau bertauhidnya benar harus dua. Dia beribadah kepada Allah, kemudian tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ya, harus berjalan kedua-duanya. Nafyul ibadati amma siwa Allah wa itsbatiha lillah. Yang dimaksud dengan nafi di sini adalah menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kama sabaqa. Beliau menyebutkan sebagaimana beliau sudah menjelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, azamatu haqqil walidain. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan besarnya haknya kedua orang tua. Haitsu 'atafa haqqahuma 'ala haqqihi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak keduanya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan apa? Janganlah beribadah kecuali kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Wa jaa fil martabatis tsaniyah, dan berbakti kepada kedua orang tua ini datang pada tingkatan yang kedua setelah apa? Setelah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, antara faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat yang mulia ini adalah wujubul ihsan ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbagai macam kebaikan, dengan seluruh jenis kebaikan. Li'annahu lam yakhtassa naw'an min naw'. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan apakah mungkin dengan ucapan saja, enggak, dengan perbuatan saja juga tidak.
dengan harta saja tidak, tapi dengan seluruh bentuk kebaikan kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Tadi kita sebutkan dengan ucapan kita, dengan perbuatan, dengan waktu kita. Kalau orang tua senang diajak ngobrol dengan orang tua. Kalau orang tua senang jalan-jalan, ajak jalan-jalan dan seterusnya dari antara apa? Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lawan dari berbakti kepada kedua orang tua, Syekh menyebutkan tahrimu uquqil walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua, baik dalam bentuk sekecil apapun. Tadi kita contohkan tentang kalimat uf. Apalagi lebih daripada hal tersebut, misalkan dengan pandangan mata sinis, lebih daripada uf, yang melihat orang tuanya sinis, melototin orang tuanya, membentak orang tuanya dan seterusnya, ini termasuk diantara durhaka yang lebih tinggi daripada kalimat uf kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun. Isanya jam berapa ya? 7 lewat 4 menit lagi, jam 7 ya. Baik. Di sini lanjutan para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan ayatnya di sini, tadi kita sebutkan bahwasanya di sini juga disebutkan hak-hak yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Kebalik tadi, ibnis sabilnya duluan. Terus wajaril junub wasahibi bil jambi, apalagi Pak? Wal jaril junub wa ma malakat aymanukum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Itu disebutkan hak-hak yang banyak, tapi hak yang pertama adalah tentang tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua kita semuanya. Kemudian Syekh menyebutkan makna la tusyriku. Yang dimaksud dengan la tusyriku adalah utruku asyirka, tinggalkan kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dari kesyirikan adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, ya, mensejajarkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Azza wa Jalla dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, ya, dari bentuk-bentuk peribadatan ataupun yang semisalnya. Ini harus kita tinggalkan semuanya. Kemudian yang kedua, syai'an. Syai'an di sini nakirah fi siyaqin nahi. Kalimatnya nakirah umum setelah atau jatuh setelah kalimat larangan. Fata'umus syirik. Maka di sini menunjukkan syirik itu secara umum, baik syirik kecil ataupun syirik besar, baik syirik yang tersembunyi dalam hati ataupun yang nampak, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diantara atau makna dari nakirah setelah kalimat larangan adalah umum. Ya, makanya harus kita perhatikan. Maka sebagai bentuk kehati-hatian jangan sampai kita lalai juga. Ada sebagian, oh ini kan masih syirik kecil, masih cuman menghapus amalan yang sedang kita kerjakan saja. Betul,
tapi kita juga harus berhati-hati dari perbuatan tersebut, karena itu yang diwanti-wanti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Azan dulu ya. Baik, kita jeda azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Syekh menyebutkan makna secara umum dari ayat yang mulai ini, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-36. Beliau mengatakan, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika. Dalam ayat yang mulai ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa-apa. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya termasuk kita semuanya dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. La du'a wala salat wala ghairahuma, tidak mengkhususkan berdoa kepada Allah semata, tidak mengatakan salatlah kepada Allah saja, ataupun dari jenis-jenis ibadah yang lainnya. Liya'ummal amra jami'a anwa'il ibadah. Maka di sini maksudnya adalah umum. Perintah itu harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadahnya, baik ibadah yang kecil, ibadah yang besar, ibadah yang nampak, ibadah yang tersembunyi, apapun jenis ibadahnya wajib diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada makhluk ya. Misalkan ibadah menyembelih, maka wajib menyembelih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa ibadah, wajib berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah Pak? Banyak ibadah, sholat, kemudian sedekah. Sedekah, bagaimana cara bersedekah kepada Allah? Maksudnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhaji, ikhlas kepada Allah, dan yang semisalnya. Semua bentuk peribadatan wajib diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki, dan di sini menunjukkan bahwa yang dilarang di sini adalah segala bentuk kesyirikan, baik syirik kecil, syirik besar, syirik yang nampak, syirik yang tersembunyi, ataupun jenis-jenis syirik yang lainnya, semuanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna secara umum dari ayat yang mulia ini. Kemudian Syekh menyebutkan munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat yang mulia ini dengan bab kitab at-tauhid. Beliau mengatakan annaha btada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki, bahwasanya ayat yang mulai ini dimulai dengan perintah kepada tauhid, dan juga larangan terhadap syirik. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarkus syirki. Dan di sini dalam ayat ini juga merupakan tafsir dari tauhid, bahwa tauhid itu adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi atau meninggalkan kesyirikan. Ini diantara kesesuaian ayat yang mulai ini dengan bab kitab at-tauhid. Kemudian kita tutup dengan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dari ayat yang mulai ini, itu surah An-Nisa ayat yang ke-36. Yang pertama di antara faedahnya adalah wujubu ifradillahi bil ibadati, wajibnya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, lianna Allah amara bidzalika awwalan, karena Allah subhanahu wa ta'ala
memerintahkan yang pertama adalah apa? Ibadah kepada Allah. Itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan dia merupakan kewajiban yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban yang ada. Banyak kewajiban kita, tapi yang paling wajib yang harus kita tunaikan adalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, di antara faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat yang mulai ini adalah tahrimus syirk, keharaman kesyirikan. Haramnya apa? Kesyirikan. Lianna Allah naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan kesyirikan. Mana dalilnya? Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun, umum apa saja. Baik makhluk hidup, benda mati yang bisa dilihat ataupun yang tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Fahuwa asyaddul muharramat, dan kesyirikan ini adalah keharaman yang paling jelek, yang paling parah. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman yang paling zalim, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna ijtinab asy-syirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwa menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Ya. Menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirk. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggabungkan antara perintah ibadah dengan apa? Larangan kesyirikan. Maka harus orang yang beribadah tidak boleh melakukan kesyirikan, termasuk syirik kecil. Maka dia bisa apa? Merusak ibadah tersebut. Kemudian yang keempat, di antara fawaid yang dapat diambil dari ayat yang mulai ini adalah anna syirka haram, bahwasanya kesyirikan itu haram, qalilahu wa katsirahu, baik dia sedikit ataupun dia banyak, kabirahu wa saghirahu, baik dia besar ataupun kecil, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna kalimata syai'an nakira fi siyaqin nahi, karena dalam ayat ini disebutkan kata syai'an. Syai'an itu bentuknya nakirah, umum, yang jatuh setelah kalimat nahi atau larangan, yaitu apa? Wala tusyriku. Ini kalimat larangan. Syai'an ini adalah apa? Nakirah, fata'ummu kulla dzalik, maka dia mencakup seluruh yang ada tadi, baik dia sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan, ataupun yang semisalnya, termasuk semuanya jenis-jenis kesyirikan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara faedah-faedah yang dapat diambil dari ayat yang mulai ini adalah annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi, bahwa tidak boleh seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun di dalam peribadatannya. La malakun, tidak dengan malaikat, tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat. Wala nabiyun, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa? Nabi. Wala salihun minal awliya, ataupun dengan orang-orang saleh dari para wali, tidak boleh juga menyekutukannya dengan orang saleh. Wala sanam, tidak juga dengan apa? Patung ataupun yang selainnya. Tadi disebutkan malaikat, kemudian disebutkan nabi, disebutkan para wali yang saleh. Ini orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dengan orang yang kemuliaannya di bawah nabi, di bawah malaikat, di bawah pada wali-wali yang saleh. Tentunya lebih berhak untuk tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tersebut.
Ya, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga disebutkan oleh Syekh li'anna kalimat syai'an ammatun, karena kalimat syai'an di situ menunjukkan bersifat umum siapa saja, terlebih-lebih kepada pelaku maksiat. Banyak orang, bedanya zaman sekarang zaman dahulu itu demikian, Pak. Kalau zaman dahulu mereka menyekutukan Allah itu dengan para nabi, dengan para orang-orang saleh, ya. Kalau zaman sekarang dengan apa? Ya, percaya dengan orang-orang yang orang fasik bahkan, ya. Sampai-sampai sebagian tokoh mereka nggak sholat, Pak. Ya, tapi masih dianggap sebagai apa? Tokohnya, sebagai panutannya, nggak sholat. Padahal kata Nabi kita SAW, beda antara kita dengan orang musyrik adalah apa? Sholat. Dan orang kafir adalah apa? Sholat. Tapi sebagian mereka tidak sholat, tapi masih dipercayai, masih ditokohkan dan yang semisalnya. Maka ini termasuk apa? Termasuk perbedaan yang sangat buruk di antara orang-orang musyrik zaman dahulu dengan orang-orang muslimin yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulai ini umum, itu merintahkan kepada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah dan meninggalkan kesyirikan dengan segala macam bentuk kesyirikan yang ada. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak, dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah taala alam. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu ana pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.